seperti ini. Tapi setelah perang dikaji lagi apa yang harus kita rubah. Sekarang contohnya, Israel itu pasti memikirkan senjata apa lagi yang dimiliki sama si Iran ini. Oh, ternyata tinggal nuklir. Sekarang sudah Iran bilang apa? 1.000 rudal. Ya kalau sudah habis, dari mana pemasoknya? Jadi Israel itu membiarkan dia diserang. Dia pengen tahu seberapa kuat senjata-senjata Iran, alutsistanya. Oke, kembali ke laptop, Pak Tobing. Ini pertanyaan. Kalau tadi disampaikan bahwa Israel itu diserang dari segala penjuru, Semua front. kenapa kenapa kita tidak apa Israel itu tidak membuat strategi, misalnya dibersihkan dulu Hamas ini sehingga tidak dari semua penjuru, tapi yang dari misalnya Hamas ini kan dari sebelah barat. Dibersihkan dulu di sebelah barat, kemudian baru itu diselesaikan yang di arah timur atau bagaimana strateginya Pak Tobing? Oke, Hamas itu memang kan memang mau dihabisin. Tapi bukan berarti dia tidak bisa diserang dari barat. Karena ada negara yang di sebelah barat kan. Ya, dengan dihabiskannya Hamas, jadi frontnya itu maju ke depan. Karena pertahanan itu harus disusun secara secara mendalam, berlapis. Ada garis pertahanan satu, garis pertahanan dua, garis pertahanan tiga, secara mendatar. Tapi ke udara pun begitu, ya. Mulai dari low level, medium level, high level, sama sampai space. Sehingga daerah pertahanannya itu semua tidak ada yang lobang-lobang. Ya memang dia diserang dari segala front. Ya, sekarang Gaza, Gaza itu sudah diratakan lah. Di depannya Gaza itu laut. Ya nanti akan dia pasang angkatan laut untuk menghadapi serangan dari mana? Dari barat. Nah itu bukan nggak disiapkan. Oh, orang Israel jago-jago strategi lah. Jago-jago strategi. Dulu saya kalau rapat di Singapura itu ya, itu perwakilan Israel saya sering ngobrol-ngobrol sama dia. Cuman kita kan nggak ada hubungan diplomasi. Gitu loh. Iya, komputer tempurnya itu sama Singapura itu bagus sekali loh. Dibuang ke lumpur pun masih bisa hidup. Tapi Indonesia nggak punya seperti itu. Kenapa? Karena buatan Israel kan. Singapura meniru Israel. Sistem pertahanan Israel itu mengikuti doktrinnya Israel. Karena Lee Kuan Yew berpikir sama dengan Israel. Ya kan? Dikepung dari mana-mana. Nah, coba lihatlah senjata-senjatanya orang Singapura itu kan persis kayak senjata Israel. Senjata ringannya pun sama. Nah, itulah jadi Israel bukan tidak, dia sudah tahu front itu. Nah, sekarang kan dia pinter ya. Jordan menjadi pion di depan, pertahanan depan. Kalau Jordan jebol, ya jebol masuklah ke wilayah dia kan. Makanya itu udah konsepnya dia kurang hebat strategi dia. Hebat kalau menurut saya. Negara yang terdesak, negara yang tiap detik ke detik dia mengawasi, mengendalikan ya bagaimana pertahanan dia setiap saat dan berubah. Saya yakin orang Israel itu tinggal tidurnya berapa jam itu, coba bayangkan. Ya, sekarang coba dibilang ah, rakyat Israel nggak suka Netanyahu, mungkin di politiknya, tapi rakyatnya belum tentu nggak. Buktinya mereka siap kok, wajib militer, wajib apa segala macam. Nah, itulah hebatnya. Tapi kan dia percaya bahwa Tuhan pasti melindungi dia.
Ada nggak tertulis di Bible? Saya cuma pernah mendengar. Aku akan selalu menjaga dan memelihara firman-Ku. Nah, kalau Tuhan sudah ngomong begitu, mau apa kita? Oh, Tuhan kok yang ngomong. Hmm. Jadi kalau Tuhan bilang apa? Walaupun Israel tegak tengkuk ya, gimana pun dia bilang itu pilihan Tuhan. Gimana? Jadi, jadi Pak Jenderal, Hmm. apakah dampak dari serangan Iran ini akan mempercepat eh, penyelesaian di Hamas ini? Lo Akan mempercepat. urusan Hamas Ya. itu kan urusannya Israel membumi hanguskan. Sekarang si Iran ini sudah tidak punya lagi pionnya di depan. Akhirnya dia terpaksa menangani sendiri kan. Yang masih ada adalah di Yaman sama di Lebanon sama di Syria. Oke. Makanya itulah dihajar sama Israel. Nah, si Iran ini menyerang Israel, dia kalau tidak menyerang dia malu. Yang kedua, ya tujuan dia menyerang Israel memancing negara mana yang akan menolong dia. Ternyata Jordan enggak, Saudi Arabia enggak. Kan mulai berpikir lagi dia. Loh, itu loh makanya dikaji ulang juga pertempuran itu. Ya, kalau saya bilang begini, eh, pertempuran saat ini dengan perintah operasi seperti ini. Tapi setelah perang dikaji lagi apa yang harus kita rubah. Sekarang contohnya, Israel itu pasti memikirkan senjata apa lagi yang dimiliki sama si Iran ini. Oh, ternyata tinggal nuklir. Sekarang sudah Iran bilang apa? 1.000 rudal. Ya kalau sudah habis, dari mana pemasoknya? Jadi Israel itu membiarkan dia diserang, dia pengen tahu seberapa kuat senjata-senjata Iran, alutsistanya. Ternyata ada kekuatan yang satu, yaitu dia punya nuklir. Kan itu. Sekarang Iran melakukan penyerangan itu dia memancing. Mau nggak Rusia terjebak? Mau nggak Korea? Mau nggak Cina? Atau negara-negara lain seperti Turki umpamanya, ya, Yaman, Sudan. Ya itu maksudnya dia si Iran ini juga gitu. Tapi ketika tidak ada yang mendukung dia, dia berpikir ulang, ya kan? Oh, tapi pengamat-pengamat dari Indonesia hebat kali. Wah, nanti gini-gini segala macam lah. Strategi Iran paling hebat karena dia lebih banyak. Dia lupa pengalaman pengalaman perang sama si Alexander the Great. Alexander the Great dari Yunani itu cuma sedikit kekuatannya. Coba Darius berapa waktu itu? Kenapa kalah? Kenapa kalah? Nah, itu Israel tahu. Nah, coba pelajarilah bagaimana Alexander the Great bisa memenangkan pertempuran. Ya, Kira-kira kira-kira kapan tanggal penyerangannya pulang kalau misalkan Israel siapa? mau menyerang Iran? Kira-kira tanggalnya kapan kira-kira? Kalau Menyerang Israel Iran. mau menyerang Iran, iya. Mungkin nanti ya, mungkin begini. Bahkan Iran itu akan gini loh ya. Ini strategi. Dengan pertanyaan begini. Israel punya pertanyaan juga bagi diri ya. Apakah saya serang? Apa untungnya saya serang? Apa saya dengan cara lain? Hmm. Sementara dia tahu di Iran ini sekarang terjadi gejolak, ya kan? Dengan tidak diserang bisa nggak saya kuasai? Tergantung strategi aja. Nah, seperti kata Sun Tzu apa? Menguasai negara, menguasai lawan kita tidak perlu dengan bertempur. Itulah strategi paling unggul. Makanya bermain strategi lah. Ini kan muncul lagi nanti bahwa Iran akan dibantu oleh negara-negara. Semua negara di dunia akan membantu Iran. Dari mana? Nah, sekarang
apapun yang terjadi di sana itu, saya masih punya keyakinan Tuhan pasti campur tangan. Tuhannya orang Iran atau Tuhannya orang Israel? Apakah Tuhannya sama? Siapa bilang? Tuhan sekarang ada di pihak mana? Di pihak Israel atau di pihak Iran? Lah belajar aja dari sejarah. Hmm. Kenapa Fir'aun dibikin tegak tengkuk kan? Sampai berapa kali pun diminta si Musa ini dia keras kepala, ya kan? Sengaja nggak dibikin Tuhan, sengaja supaya mati semua di apa di sungai apa itu namanya? Laut apa namanya? Laut Merah. Nah itu kan banyak berapa banyak Firaun sama prajuritnya mati di apa di tengah air itu setelah orang Israel mendarat. Bayangkan. Nah itu dibikin tegak tengkuk. Itu caranya Tuhan kita nggak tahu. Cuman kita bisa meraba-raba. Tapi bohong kalau perang di sana itu belum dinubuatkan. Itu aja lah. Makanya saya pelajari dari kemarin. Ini ada nggak di Bible ini? Biar utuh penjelasan saya gitu loh. Saya pakar militer tapi belum tentu lengkap kalau dengan begini. Karena harus komprehensif, holistik, dan integral, saling terkait. Sekarang pertanyaan saya. Israel itu sudah mengalami berapa kali perang? Ini sudah perang yang keberapa? Ada kaitannya nggak? Dari yang pertama, kedua, ketiga ini nanti? Ada. Kalau dibilang ini sudah akhir zaman, saya kira tidak ada di Bible mengatakan bahwa kalau perang Israel dengan Iran ini akhir zaman. Yang tahu saya di Bible adalah jika semua bangsa telah menjadikan Babel sebagai saksi, maka hari kesudahan itu tiba. Semua bangsa ya, bukan setiap manusia. Hati-hati loh. Semua etnik, ya, suku bangsa itu kan bangsa dulunya. Saya lah Batak. Kita bangsa Batak. Karena menyatu dengan Indonesia, identitasnya menjadi suku. Siapa bilang kita tidak bangsa? Sampai sekarang orang Batak masih bilang bangso Batak katanya, bangsoi katanya. Kalau di kalangan dia bilang bangso Batak. Ya. Orang suka nggak suka silakan. Tapi itulah karena ada kriterianya. Jadi perang Israel ini kita lihat aja lah. Kita lihatlah. Bukan berarti sudah akhir zaman, belum, belum. Kalau Yerusalem nanti rata seperti Sodom dan Gomora, ini mungkin masih masih if. Ya kalau Tuhan mau meratakannya itu kenapa nggak bisa? Kenapa pula istilahnya ada Yerusalem baru? Berarti Yerusalem yang sekarang bukan bukan itu yang dimau Tuhan. Ada di situ apa namanya? Ada masjid kan di situ. Apakah Iran ini sebagai alat digunakan Tuhan untuk menghancurkan Yerusalem? Kita tidak tahu. Bacalah di Bible. Tuhan Yesus menangis melihat Yerusalem. Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa ada kata-kata Yerusalem baru? Lah, kita kan harus bertanya. Kepada siapa kita bertanya? Ya kalau nggak ada yang bisa ditanya, ya Bible. Boleh tanya kemana? Ya mencari tahu lah. Apakah itu suatu kebenaran? Kenapa diperintahkan Tuhan kita harus mencari kebenaran? Cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah, tapi kita udah mencari belum? Udah mencari gak kebenaran itu? Lah, ini kebenaran nggak? Ya silakan bantah. Bantah kalau kita membantah ya bantahlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri. God in His word. Di dalam firman Tuhan itu ada Ruach Kodes. Ada roh. Apalagi? Ya itulah ya Pak Urang, Pak Frans. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena ini bukan rancangan saya.
Rancangan Tuhan. Coba baca lagi lah kitab Yesaya, kitab Wahyu itu. Waduh, ngeri sekali saya. Bagi orang yang sekarang pendukung HAM, dianggap itu kita kalau yang dibunuh si Netanyahu melanggar HAM. Tapi bagi Tuhan tidak. Karena saya juga lagi mengkaji. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah kalau manusia setan masa dikasihi? Manusia yang mana? Hah? Karena manusia kita ini ada yang makan buah, yang buah dari buah pengetahuan yang jahat, dari buah pengetahuan yang baik. Kenapa Tuhan juga bilang, manusia itu dilihat dari buahnya. Kenapa mesti buahnya? Makanya kalimat-kalimat Tuhan itu, waduh, kalau dikembangkan, dicari kandungannya itu yang lebih mendalam, kita juga bisa bingung, tau nggak? Sekarang tanya lagi, kenapa yang diciptakan itu buah pengetahuan yang jahat, buah pengetahuan yang baik? Kenapa mesti buah pengetahuan? Loh, coba, kenapa kita harus dicuci dengan darah? Why? Kenapa harus darah? Ya, walaupun secara simbolik, kenapa dulu tanah dikutuk sama Tuhan? Kalau tanah dikutuk sama Tuhan itu apa artinya? Ya kita ini dikutuk juga. Karena kita dibuat dari tanah. Tapi setelah darah Tuhan Yesus tumpah ke tanah sebagai wakilnya, tanah ini udah tidak terkutuk lagi. Makanya kepada Adam dibilang apa? Terkutuklah tanah untuk kau mencari makan. Kan begitu. Tapi sekarang tidak terkutuk lagi setelah perjanjian baru. Kalau si kardun-kardun itu apa kita ikuti? Saya nggak percaya aku. Firman yang dia punya itu adalah firman Tuhan. Nggak percaya saya. Nggak mulai komentar. Siapa yang tulis Bible itu? Loh, kalau Roh Kudus yang udah bicara, ya bisa ditulis. Ya sebenarnya yang tulis, kalau ditanya, saya tanya orang-orang itu, siapa yang nulis? Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Kamu nggak punya Roh Kudus. Kalau mau punya Roh Kudus dibaptis, gitu aja ngomongnya. Jadi ini memang komplit ya. Apapun kita diciptakan ini, ya saya dulu nggak pernah mempelajari begini-begini. Mana tahu saya orang militer mah. Nah, terus terang aja lah, ikut-ikutan aja ke gereja, ke apa. Kalau di batalion itu memang ada perwira rohani, dia pendeta, tapi dikasih pangkat. Nah, itulah kita dengar dia aja lah. Oh, setiap hari Minggu, setiap hari Jumat kita dengerin gitu. Mantuk-mantuk aja, ya kan? Karena Iya, nggak boleh tanya jawab kan. iya. Nah, itulah satu arah. Saya pikir lagi, kok Tuhan Yesus ngajar ngajar apa berkhotbah di bukit, berkhotbah di mana? Kok jemaatnya tanya? Sebagai contoh, nah, kan? Ajari kami berdoa. Ya kan dia ajari Tuhan Yesus. Kemudian pajak, masalah pajak. Apa yang harus kita berikan? Tuhan bilang apa? Ya kan? Apa yang menjadi haknya Romawi, kasihlah ke Romawi. Kan Mhm. semua ada tanya jawab. Tapi kita di gereja ada tanya jawab. Mana mau satu arah? Ya, ini mohon maaf lah ya. Jadi bukan begitu mengajari itu. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa di akhir zaman itu ada istri melawan suami, anak-anak melawan orang tua. Nah, itulah. Kemarin siapa yang nanya ya? Oh, tunggu dulu. Ada yang nanya begini. eh, Malah salah bencana. Saya kemarin dia diskusi masalah bencana. Saya bilang Jakarta itu hasil kajian ya. Saya ke Universitas Hawaii. Coba tanya aja lah telepon Universitas Hawaii itu. Sudah dikaji 2035 ya paling cepat 2035
paling lambat 2050 Jakarta tenggelam. Jadi diskusilah orang ini semua kan semasa kita. Ya kalau Sodom dan Gomora sudah pasti dihancurkan sama Tuhan, apa langkahnya? Tinggalkan, tinggalkanlah. Jangan mau tinggal di Jakarta, percuma. Nah itulah makanya kalau Jokowi mengadakan pindah IKN, itu ada apa ya? Tapi dari sisi lain kan lain. Kalau dari partai politik, siapa partai politik paling jagoan di Jakarta? Dia nggak akan mau pindah karena kekuatannya di situ, kekuasaannya di situ. Kalau dia pindah ke Kalimantan, nah habislah. Pusat kekuatannya udah nggak ada. Nah seperti begini ini kan strategi semuanya. Tapi apakah itu rencana Tuhan atau rencana manusia kita tidak tahu. Ya, itu aja Pak Frans. Masih ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita tutuplah. Ya, baik Pak. Mungkin Ini kayaknya sudah nggak ada. Hmm. Kita, satu lagi Pak, oh izin satu, Pak Jen, satu satu lagi lagi. Pak Orang. Ya, 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 sekaligus langsung tutup dalam doa Pak Orangnya. jangan saya loh Pak, jangan saya lah, izin jangan saya. ya, Satu lagi Pak Jenderal, ya, silakan. dulu kan dulu kan zaman Soeharto kan ada kemungkinan kita untuk membangun senjata nuklir ya Pak ya. Nah pertanyaan saya, apakah di zaman Pak Prabowo nanti kemungkinan Indonesia membangun pertahanan berupa senjata nuklir itu bakal terwujud atau bagaimana Pak kira-kira? Karena itu kan sebagai Nah, bentuk pertahanan negara juga kan Pak, supaya negara lain itu berpikir ulang untuk menyerang kita. Itu aja sih Pak, terima kasih. jadi begini, mengapa kita tidak punya nuklir? Karena kita menandatangani perjanjian di antara negara ASEAN, Jopan, daerah bebas nuklir. Karena ada kesepakatan regional. Nah, jadi kita nggak bisa bangun nuklir. Kalau kita bangun nuklir, Malaysia udah curiga. Makanya ada CBM, Confident Building Missile. Bagaimana ada tindakan yang menimbulkan rasa kepercayaan antara negara dengan negara. Kalau kita bangun nuklir, coba. Wah, Singapura terus bertanya, ini ada apa? Malaysia tanya, ada apa? Filipina tanya, ada apa? Makanya negara-negara di ASEAN itu tidak ada satupun negara pun yang bangun nuklir. Kesepakatan. Makanya negara apa ya kapal-kapal Amerika yang tenaganya menggunakan nuklir kan nggak boleh mendarat, nggak boleh berlabuh, bukan mendarat lagi. Nah, itu udah perjanjian. Cuman bagaimana kalau dia lewat Selat Malaka atau lewat Selat Makassar? Gimana? Dia punya hak berdaulat, tapi dia tidak punya kedaulatan. Dia hak berdaulat lewat di situ. Boleh nggak kapal-kapalnya yang pakai tenaga nuklir? Ya, tergantung perjanjian antara negara kita dengan negara Amerika. Itulah resikonya negara kita disebut negara kepulauan yang minta 200 mil JDE itu. Ya semua diatur lah sama aturan. Jadi gitu Pak Orang. Nah, Siap, siap. ya kenapa kita tidak bangun nuklir? Ya, ini sudah ada perjanjian. Tapi nggak tahu ke depan kalau kita nuklir untuk tenaga PLN, untuk energi, untuk memajukan kesejahteraan, ya itu perlu dipikirkan juga sama negara-negara. Karena kita termasuk negara anggota ASEAN. Seperti Rusia kan listriknya dari tenaga nuklir. Makanya hemat dia bensin, hemat dia minyak hasil bumi, dijual. Tapi semua tenaga nuklir kok di sana. Nah, itulah mensejahterakan karena kebutuhan masyarakat ini sejahtera butuh listrik, energi, minyak dan sebagainya. Ini Siap, siap. orang Indonesia udah mulai bingung kan? Wah, Iran kan pengekspor minyak terbesar. Kita juga mengekspor dari sana. Ya itulah karena kita tidak pernah persiapan akan menghadapi kontingensi.
Kok baru belakang ini bagaimana minyak kelapa sawit bisa menjadi minyak untuk mobil? Mungkin nanti bisa juga untuk tenaga listrik. Sekarang udah berkembang tenaga matahari kan gitu kan. Jadi kita ini terlambat, selalu telat. Ya, kreatif diambil oleh oleh negara-negara lain. Ya udah itu aja lah. Ya, apalagi yang mau ditanya? Itu yang Oke, saya bisa makasih jawab. tulang ya. Ya, terima Ya, kasih mau lihat sama-sama. ya. Terima kasih kembali. Baik,